Tuh ya kan, ada beberapa dibersihkan tapi setelah itu keluar. Nah ketika kamar itu lagi sepi, kamar bekas memandikan jenazahnya Mama Mega ini sepi, si nenek Omang ini justru masuk ke dalam kamar itu. Langsung dicelupkannya tangannya ke dalam air sisa pemandian jenazah Mama Mega. Dan yang lebih epiknya lagi, selain dia masukkan tangannya, dibasuhkan ya air itu ke seluruh wajah sama rambutnya. Hah, kayak gitu, kayak orang ngambil wudhu, Wak. Orang ngambil wudhu pun gak ada yang sampai basah ke belakangnya. Macam begitu kan ya. Dan setelah itu dah keluar dia dari kamar tuh, dia duduklah di teras seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan basah-bebasah tuh ya, itu semua orang nengok loh. Dan aku pun nengok, kata si Alia. Kok diperbolehkan sama Om Felix datang ya? Macam mana Wak mau dilabrak? Gak mungkin, orang gak ada bukti kok. Dan meski merasa janggal dengan tingkah laku Nek Omang yang tadi, Wak, keluarga Alia pun memilih untuk mengabaikan si nenek tadi dan berfokus untuk proses pemakamannya Mama Mega dong. Nah singkat cerita, setelah Mama Mega dimakamkan, mereka pun langsung menggelar tahlilan selama 7 hari 7 malam. Nah dalam kurun waktu itu semuanya berjalan lancar, aman-aman aja memang. Tapi tepat pada malam ke-7 nih ya, keluarganya Alia kembali dikejutkan dengan sebuah kejadian lagi. Jadi ceritanya, pada malam ke-7 itu tahlilan Mama Mega sudah selesai digelar, Wak. Om Felix yang masih merasa kehilangan pun lalu menyendiri ke belakang sambil merokok di pintu belakang sambil menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Dan by the way memang belakang rumahnya Om Felix ini dekat sama pantai, Wak. Nah, tapi sebelum menuju ke pantai itu ada macam tanah lapang gitulah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon kelapa yang cukup berjarak satu sama lain. Nah, pas lagi seru-serunya ngerokok menyendiri ini, samar-samar dengar Om Felix ini melihat ada sebuah, merinding aku. Ada sebuah bayangan manusia tepat di atas pohon kelapa. Ini pohon kelapa, ada bayangan manusia dekat sini nih ya, dekat atas pohon kelapa lah pokoknya. Dan karena malam itu lagi malam purnama, Wak, bayangan yang semula hitam kan, kalau misalnya kita fokus ke sana di saat lagi gelap gitu kan, lama-lama bisa agak jelas gitu kan, Wak. Nah bayangan yang semula hitam tuh jadi perlahan-lahan tampak jelasnya yang ditengok sama Om Felix. Dan pada saat itu kalian tahu, Om Felix melihat ada sesosok seperti manusia sedang menari-nari membelakanginya. Nari. Tapi dalam kondisi nggak pakai baju, Wak. Bogel. Bayangkan sama kalian ya, tanpa baju, tanpa sehelai baju apapun. Nah karena penasaran, Om Felix pun berkali-kali ngucek matanya kan, betul nggak yang ku tengok nih? Mana ada orang nari-nari di atas pohon kelapa nggak pakai baju pula? Itu hantu apa ya? Belum sempat keheningan itu terjawab, Wah, Om Felix kembali dibuat terkejut karena sosok tadi yang lagi ngebelakangin dia lagi berjoget-joget nih tiba-tiba membalikkan badannya dan menatap ke arahnya Om Felix. Dan yang lebih epiknya lagi, setelah dilihat